Oke, langsung saja. Di sini aku bukan saya, enaknya aku mungkin saya ben luweh formal dan bisa dipahami semuanya. Jujur saya di sini bukan aku apa saya? Saya, aku. Aku di sini bukan sosok seperti Ferry Irwandi, bukan sosok seperti Guru Gembul, bukan sosok seperti influencer influencer lainnya. Aku adalah seorang pria umur 20-an, ya tepatnya 25 ya. 25 dan lahir di daerah Jawa Timur. Tepatnya di Tulungagung. Saya lahir di Tulungagung. Oke. Apa ya? Ben luweh kita autentik. Sebenarnya aku bingung juga mau bahas apa, itu juga bingung, tapi menurutku jujur aku pengen buat video-video itu dan suka bikin video itu dari tahun 2019-an sampai tahun ya saya kira 2026. Dan aku masih bingung aku kayak video sing kayak gimana gimana. Dan menurutku sampai sini itu kayak ya, buang-buang waktu. Akhirnya itu aku cuma buang waktu dan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan ide apa yang pas, yang cocok. Sampai aku bikin video ngomong depan kamera gini aja, menurutku ini belum cocok. Yang cocok gimana tuh saya juga belum tahu. Oke, bahas bahas sosok aku sopo saya. Aku lahir 2001-an, tahun 2001 bulan Agustus. Tanggalnya ada deh, pokok tanggalnya juga ada. Dan aku besar di keluarga ya menengah, enggak ke bawah juga enggak, tengah tapi agak ke bawah, biasa aja. Dan menyandang status yatim dari umur 2009-an ya. Itu tepatnya saya masih umur 8 tahun, kelas 1 MI. Dan menurut orang mungkin berat juga jadi anak yatim, tapi menurut saya ya berat sebenarnya. Tapi hidup itu kalau semakin diadaptasikan kan udah beradaptasi sendiri. Dan sebenarnya berat juga, tapi berat itu kita terus lakukan, kita terus jalani. Itu semakin kesini semakin kayak udah bisa dikatakan tambar itu bahasanya udah hambar lah. Dan di titik ini, di umur sekarang, menurutku menjadi yatim itu menjadi sebuah privilege ya. Maksudnya privilege itu dalam konteks survival kita atau survival mode kita untuk bertahan hidup, untuk ya contohnya seperti mencari uang, bertahan hidup soal memilih makanan agar uang tetap sisa buat bisa besok, untuk masa depan dan lain-lain. Menurutku itu memberikan status yatim itu memberikan sebuah privilege survival mode saya. Ini bukan membangga, mungkin ada di luar sana orang yang bangga ya. Kalau saya termasuk tipe yang bangga dengan memiliki privilege yatim ini. Yaitu karena apa? Karena itu memberikan survival mode kepada saya yang lebih survival. Disclaimer dulu, tapi juga tidak merendahkan yang orang tuanya lengkap ya. Lengkap juga bagus, lebih bagus. Orang tua lengkap itu lebih bagus dan lebih punya backup atau bantalan ya. Dan kalau kalian sekolah masih ada yang bisa
istilahnya kalau di bahasa Jawa itu ada yang di apa namanya, yang dijipkan, ada yang di ada yang backup lah, intinya kayak gitu. Tapi juga mempunyai orang tua lengkap juga bagus. Tapi yatim kan saya juga nggak minta menjadi yatim, itu kan sudah mungkin takdir Tuhan. Dan saya 4 bersaudara, ada kakak perempuan, saya laki-laki, terus adik saya laki-laki, dan adik saya ada masih di bawah saya itu masih ada. Saya anak ketiga, anak pertama laki-laki. Ngomongin soal yatim, saya kerap mendengar atau membaca kata-kata itu, kalau nggak salah di sebuah video, tapi saya pernah lupa videonya apa. Katanya yang katanya anak yatim itu lebih katanya gimana, ini bukan gimana ya, katanya banyak orang-orang yang sukses di luar sana itu memiliki latar belakang yatim. Dan tapi itu yang contoh nomor satunya sih, yang pasti itu yang dicontohkan sebagai contoh itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad Shallallahu Taala. Keliru nggak apa ya, saya juga Islam tapi Islamnya yang biasa aja, yang nggak rajin amat ya, pokoknya Islam gitulah. Yang ditentukan itu Nabi Muhammad. Jadi dengan sebuah kata itu saya mengeksploitasi sebuah motivasi tersebut ya, bahwa bahwa menjadi yatim itu memiliki chance besar untuk menjadi orang sukses. Saya ya jujur saya juga belum merasa sukses ya. Saya masih umur 20-an, masih usia produktif, masih bujang, umur masih panjang, hidup masih panjang, masih banyak yang bisa diekspor, yang dipelajari, dan saya berkomitmen untuk itu, untuk belajar terus dan akan mengejar semua apa yang bisa saya kejar dan saya impikan. Tapi menurut saya, saya juga, menurut saya itu benar saja ya, mungkin di lain asumsi orang juga ada yang itu salah, itu enggak gitu semua juga. Iya betul, enggak gitu semua, tapi untuk saya teman, setiap orang itu mempunyai profil resiko masing-masing atau motivasi masing-masing, dan saya menggunakan kekurangan saya atau kekurangan saya kan tidak punya bapak, tidak punya yatim kan artinya tidak punya bapak, jadi tinggalkan bapak. Saya menggunakan itu untuk menjadikan bahan bakar saya untuk meraih atau untuk terus berjuang mengejar apa yang saya impikan ya. Di umur sekarang, kalau dikatakan 100 juta pertama, saya mungkin baru di tahun kemarin di umur 24-an saya bisa menyentuh angka 100 jutaan ya. Walaupun itu jujur nih, walaupun itu awalnya saya kan sebelumnya, oke ceritanya, sebelumnya saya pernah bekerja di tempat sebuah sablon atau usaha sablon UMKM gitu. Saya di situ bekerja, sebenarnya saya di situ kerjanya sebenarnya saya di bagian konten kreator atau buat video untuk kebutuhan marketing lah, untuk pemasaran gitu. Tapi di situ saya punya kesempatan untuk mengeksplor dalam hal teknik-teknik menyablonnya ya. Nah di situ saya mendapatkan ilmu itu sebelum ada setahun. Belum ada setahun saya memutuskan untuk resign. Menurut saya udah cukup di sini. Saya itu orangnya
tipenya yang kalau repetisi gitu kayak gitu terus tiap hari gitu terus saya bosan. Saya memutuskan untuk nekat resign dan mencoba untuk membuka usaha sablon kecil-kecilan lah. Dan jujur saya sebenarnya walaupun saya yatim, saya tuh masih privilege dalam kategori modal. Saya masih punya privilege ya, soalnya saya dapat ini, walaupun tabu saya ngomong nggak apa-apa, itu saya jujur aja, ini autentik dari saya dapat yang namanya warisan dari bapak saya itu ya, beberapa warisan, dan itu dibagi empat saudara, 5 bahkan dengan ibu saya mendapatkan beberapa. Nah, waktu saya keluar, saya sebelumnya itu udah menyicil dengan kapital saya yang saya dapatkan dari uang warisan tersebut untuk membeli beberapa alat-alat sablon seperti meja dan lain-lain itu ya, screen untuk kebutuhan nyablon, untuk cetakannya itu saya sudah membeli beberapa. Dan ketika saya resign, saya mencoba menerima beberapa orderan, dan mulai dari situ saya bisa running atau bisa menyentuh 100 juta pertama saya. Dan di situ ya sebenarnya 100 juta itu tidak saya mulai dari nol ya, tergantung Anda penilaian Anda lah, itu 100 mulai dari nol apa enggak. Tapi saya untuk pertama kapital itu saya dapat dari beberapa warisan dari bapak saya ya, yang saya gunakan untuk membuka jasa sablon saya. Nah, situ mulai running berapa bulan, 5 atau 6 kalau nggak salah, saya jualan di TikTok, kaos jualan di TikTok, dan itu secara nggak sadar membuat saya menyentuh 100 juta pertama saya. Apakah itu achievement? Ketika di situ menurut saya nggak sadar, dan saya baru menyadari. Saya di suatu malam, saya kan kerap, kalau waktu itu saya suka tidurnya malam-malam kayak kepikiran apa gitu, malam gitu scroll buka-buka aplikasi, buka kayak transaksi ketika belanja bahan atau transaksi penarikan dana dari platform e-commerce. Saya baru sadar dan saya buka aplikasi iBanking saya. Di situ baru saya total, ternyata saya sudah menyentuh 100 juta pertama saya. Apakah itu mengagumkan? Tidak tahu. Menurut saya nggak ngerasa gitu, tapi belum sadar saat itu. Terus ketika saya sadarnya itu, dan saya mulai menyadari itu, wah bisa ya, terus itu